异火。好恐怖的灵魂威压！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan berhasil melindungi aliansi Yan dari serangan musuh, kini keadaan benteng Xuanhuang pun kembali damai. Saat itu Xiaoyan bersama kedua kakaknya menikmati suasana di tempat tersebut, sambil melihat tingkah laku menggemaskan Xiao Xiao yang terbilang sangat aktif sekali. Kata Xiaoyan, dia nggak habis pikir aja kenapa ada sosok bocil lahir dengan kemampuan bawaan setingkat Douzong. Kata Xiao Ding, kemungkinan besar tuh Xiao Xiao punya potensi besar lainnya, tapi masih belum terungkap aja. Xiao Xiao yang saat itu asik bermain dengan para bocil manusia dan juga bocil manusia ular. Di sini tuh Medusa pun sempat melihat keadaan Xiao Xiao. Takutnya dia bikin onar mengingat tingkahnya tuh yang begitu aktif. Kemudian Medusa yang ingat kejadian kemarin aja membuatnya begitu khawatir kalau Xiao Xiao kenapa-napa saat perang. Pada akhirnya Medusa pun bertekad kalau dirinya harus jadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi Xiao Xiao. Xiaoyan yang saat itu berkata kepada kedua kakaknya kalau Xiaoyan akan bikin pil untuk menstabilkan dojinya Xiao Xiao. Di momen ini Xiaoyan bercerita juga tuh kalau saat dia pergi ke dataran tengah, Xiaoyan pergi ke makam leluhur klan Xiao dan akhirnya bertemu juga dengan Xiao Xuan. Dari sini Xiao Li dan Xiao Ding mulai paham tuh kalau klan Jiwa ternyata selama ini emang musuh bebuyutan dengan klan Xiao. Maka dari itu Xiaoyan akan berlatih lebih keras lagi supaya dia bisa menyelamatkan ayah mereka. Xiaoyan yang saat itu ngasih gulungan metode perubahan api kepada Xiao Li agar dirinya bisa pelajari dan diwariskan kepada pemuda klan Xiao lainnya. Tentu aja Xiao Li seneng banget tuh. Ditambah lagi dalam gulungan tersebut juga ada cara melukis tato klan Xiao agar klan mereka nanti bisa bangkit kembali. Kemudian Xiaoyan yang dapat kabar kalau gudang obat sedang kebakaran, kata Xiao Li sih dua orang petinggi bagian aula pil sepertinya minta ditendang dari aliansi Yan. Di sisi lain, Guhe dan kakek Fama yang memohon kepada tetua utama aula pil yang bernama Liu Chang agar mau membantu bikin pil di sana karena banyak korban yang terluka. Di sini asisten Liu Chang yang bernama Wu Zhen tuh malah menyalahkan Guhe. Kenapa dia lalai menjaga gudang obat sampai kebakaran gini? Padahal sebenarnya sih ini emang ulah Liu Chang dan Wu Zhen karena mereka ini mau menjual bahan obat di gudang obat tersebut dan bikin Guhe jadi kambing hitamnya.
Liu Chang yang saat itu nyuruh kakek Fama untuk jangan ikut campur kalau tak ada urusan. Di momen ini tuh Liu Chang pun beralasan tak bisa bantu bikin pil penyembuhan karena dia sedang tak enak badan. Saat mereka berdua pergi, Guhe pun bener-bener gedek banget tuh dengan dua orang gak tahu diri itu. Karena udah ditampung di aliansi Yen agar tak ditindas kekaisaran lain, tapi perbuatannya itu bener-bener biadab banget. Seolah-olah mereka tak mengutamakan warga yang sedang terluka dulu. Oh, 我还有药物，丹堂内务我自有定夺。你一直醉心于制丹炼药，药材库偏偏在。 Malam harinya, Xiaoyan yang mengadakan pesta makan dengan semua orang penting untuk merayakan kemenangan mereka kemarin. Di sini, Xiaoyan pun ngajak mereka bersulang tuh sambil berkata, jika gelas pertama Xiaoyan persembahkan kepada mereka yang telah gugur dalam pertempuran kemarin, karena mereka rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedamaian di aliansi Yen, yang tentunya jasa mereka tuh akan dikenang sebagai pahlawan. Xiaoyan yang mempersembahkan gelas kedua kepada semua orang yang ada di sana karena udah berjuang keras melindungi aliansi Yen, serta membuat aliansi Yen jadi maju sampai ke titik sekarang. Hal itu pun membuat semua orang benar-benar gembira tuh, yang tentu aja ini adalah apresiasi terbesar. Kemudian gelas ketiga dipersembahkan Xiaoyan kepada Medusa karena sebagai wakil pemimpin aliansi Yen, dia udah sangat berjasa banget. 为联盟的壮大，我萧炎敬诸位，感谢大家，我要感谢彩铃。 Xiaoyan yang saat itu bermain dengan Xiao Xiao dan bikin dia penasaran dengan api surgawinya tersebut. Tiba-tiba aja Liu Chang dan Wu Zhen pun datang dengan tidak sopannya, padahal mereka adalah tamu undangan yang datang telat. Tentu saja Xiaoyan yang tahu kalau dua orang ini adalah manusia tak tahu diuntung yang dimaksud oleh Xiaoli tadi siang. Pada akhirnya Xiaoyan pun terlihat kurang respek banget nih dengan kedua orang ini. 潇潇，你看，请盟主息怒，请鸿雁迟到还敢如此猖狂，来晚一步。 Xiaoyan yang saat itu pura-pura cupu dalam hal dunia alkemis dan minta Liu Chang sebagai alkemis tingkat 7 supaya bisa memberi arahan Xiaoyan agar bisa bikin pil tingkat 8. Di sini Liu Chang pun ngasih bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan tuh. Namun hal itu malah bikin Xiaoyan curiga kenapa mereka punya bahan obat langka begini, padahal gudang obat-obatan tuh sedang kebakaran. Panik takut ketahuan, Wu Zhen pun menyalahkan Guhe sebagai penanggung jawab gudang obat dan diadu domba untuk pengalihan isu. 正好我手上就有几位盟主要炼医使丹，那可是不。两位自诩大师，不，作为联盟炼药师，身边药材库已被烧毁。 Guhe yang hanya bisa diam aja karena dia tak punya bukti kalau ada yang membakar gudang obat secara sengaja. Di sini Liu Chang selaku ketua pil sekaligus alkemis tingkat 7 tuh meminta Xiaoyan jangan terlalu ikut campur dengan masalah aula pil, walaupun dirinya adalah sosok pemimpin aliansi Yen. Kemudian Xiaoyan pun bikin taruhan, kalau dia berhasil memurnikan pil tingkat 8 untuk Xiao Xiao, maka dialah yang akan jadi pemimpin aula pil. 盟主力挽狂澜，救了联盟。我们也把丹堂发展成了联盟，连副盟主都从不插手丹堂之事。况且你我都知道，并非外行人，盟主也是炼药师。 Liu Chang yang tak keberatan dengan tantangan Xiaoyan dan saat itu pamit pergi karena katanya ada urusan lain. Di sini tuh Xiao Xiao usil banget tuh guys, masang tali panjang agar Liu Chang dan Wu Zhen tersandung. Merasa malu banget, mereka berdua pun buru-buru pergi, sedangkan Xiaoyan melanjutkan pesta makan tersebut. Karena teman-teman Xiaoyan udah gak sabar banget pengen melihat Liu Chang dan Wu Zhen kena mental besok hari. 那就预祝盟主别被他俩坏了气氛。来来来，走。
Esok harinya, semua orang yang berbondong-bondong pengen melihat Xiaoyan sebagai pemimpin aliansi Yan mau bikin pil kelas 8. Tentu aja bagi orang-orang di Kekaisaran Yamato terbilang amatlah langka banget ada seorang alkemis bisa bikin pil kelas 8. Kemudian datanglah Liu Chang dan Wu Zhen di tempat tersebut. Kata Liu Chang sih, walau Xiaoyan di ranah Dozun, belum tentu dia bisa bikin pil kelas 8. Mengingat Xiaoyan dulu masih alkemis tingkat 5 ketika meninggalkan aliansi Yan. Xiaoyan yang saat itu mulai menggunakan api surgawinya di sana untuk bikin pil kelas 8 itu, seketika Liu Chang dan Wu Zhen pun auto terkaget-kaget tuh. Kalau Xiaoyan tak hanya memiliki satu jenis api surgawi aja, melainkan gabungan beberapa api surgawi jadi satu. Kemudian Xiaoyan yang menggunakan kekuatan jiwanya itu untuk melebur bahan obat tersebut, seketika semua orang pun terkaget-kaget lagi kalau kekuatan jiwa Xiaoyan berada di tingkat 8. Delapan hari kemudian, Xiaoyan yang mulai menggabungkan semua cairan obat itu menjadi pil kelas 8 untuk dipadatkan. Seketika suasana pun jadi mulai mencekam karena guntur pil mulai terbentuk yang tandanya udah masuk ke tahap akhir. Di sini Guhe sadar diri tuh kalau seumur hidup dia sepertinya ditakdirkan tak akan bisa melampaui Xiaoyan dalam dunia alkemis. Sedangkan Liu Chang sendiri malah full senyum karena dia mengira jika Xiaoyan tak akan bisa menahan guntur pil 5 warna tersebut. Pil kelas 8 Xiaoyan yang mulai keluar dari tungku pemurnanya di sana, semua orang pun mulai dibikin tegang kembali saat melihat situasi tersebut. Namun Liu Chang dan Wu Zhen yang mengira Xiaoyan akan gagal dan aliansi Yan akan hancur kena serangan guntur pil tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk kabur aja. Sedangkan Xiaoyan sendiri masih berdiri santai di tengah-tengah arena tanpa melangkah sedikit pun. Xiaoyan yang saat itu nggak getar sedikit pun melihat perwujudan guntur pil 5 warna mau menyerangnya. Di momen ini tuh Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis langitnya di sana untuk menekan balik guntur pil 5 warna tersebut. Tentu aja perlawanan seperti ini tuh bikin semua orang yang nonton auto tercengang. Kalau kemampuan Xiaoyan bener-bener nggak ngotak banget. Hingga akhirnya tuh Xiaoyan pun selesai membuat pil kelas 5 secara sempurna. Semua orang yang saat itu berteriak rame-rame menyebut Xiaoyan sebagai pemimpin aliansi Yan yang sangat hebat. Tanpa basa-basi itu, Xiaoyan pun mengambil alih aula pil dengan dirinya sebagai pemimpinnya pula. Di sini Xiaoyan pun menghadang Liu Chang dan Wu Zhen yang saat itu mau kabur dari sana karena mereka sadar jika kejahatannya bentar lagi akan terbongkar. Namun mereka berdua ini masih sempet-sempetnya tuh nyari alasan ini itu. Medusa yang menyebutkan satu persatu kesalahan yang diperbuat oleh Liu Chang dan Wu Zhen sambil membawa orang yang disuruh mereka berdua membakar gudang obat sebelumnya.
Di sini Medusa pun membeberkan semua kejahatan kedua orang itu nih guys. Karena memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, korupsi bahan obat untuk dijual di luar, sampai yang paling parah tuh korupsi pil jadi untuk dijual di luar aliansi Yen. Mendengar hal itu, Liu Chang dan Wu Zhen pun pergi dari sana kalau memang mereka tak diterima di aliansi Yen itu. 其罪之一，贪赃。柳昌和乌镇二人，都是他们指使我烧的油菜库。欲加之罪，狼子野心，背信弃义，在联盟中横行霸道，罪状二，目无法纪。 Xiaoyan yang saat itu langsung menghentikan Liu Chang serta Wu Zhen dan langsung menghantamkan mereka berdua kembali ke tengah arena. Di sini Xiaoyan pun meminta mereka bertanggung jawab tuh atas tindakan korup mereka yang merugikan banyak orang. Hukumannya sih mereka harus dieksekusi di depan semua orang karena ulah mereka itulah banyak orang tewas karena tak dapat pil penyembuh. 未免太轻看联盟，那你想怎么样？那我联盟日后如何服众，令联盟内部人心不古，此乃必然。 Wah, siapa nih yang puas banget melihat petinggi korup diperlakukan seperti itu? Andai aja di negeri ini tuh hukum seperti itu ya guys bisa diterapkan. Mungkin bisa bikin rakyat nggak jadi sengsara seperti sekarang. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.